Selamat malam teman-teman. Malam. Kami pada kesempatan ini akan berdiskusi mengenai perbandingan hukum antara perundangan anak dan kenakalan remaja. Topik ini sangat penting mengingat semakin seringnya kasus perundungan dan kenakalan remaja di masyarakat. Kami akan menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum yang mengatur kedua masalah ini, serta solusi hukum yang diterapkan di Indonesia. Pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dengan masing-masing anggota, diskusi akan memaparkan bagian tertentu. Mari kita mulai dengan hukum mengenai perundungan anak. Boleh dimulai, Mas Awir? Ya, bisa. Terima kasih moderator, Saudara Rehan. Ya. Perundungan anak atau bullying merupakan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan secara berulang terhadap anak lain. Di Indonesia, perundungan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ya. Perundungan anak termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, dan bahkan kekerasan digital. Pasal 76C dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi pelaku bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun. Terutama jika perundungan tersebut menimbulkan luka fisik atau mental yang serius. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perundungan cukup ketat, dengan tujuan melindungi hak anak atas terhindar dari kekerasan dalam segala bentuknya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk contoh kasus perundungan anak bisa dijelaskan, Pak Suban? Untuk moderator, nama saya Subhan dari Fakultas Hukum, ingin menjelaskan bahwa salah satu contoh kasus perlindungan anak. Jadi sekarang nih saya akan membahas contoh apa ya? Salah satunya itu pada tahun 2021 itu ada sebuah kasus perlindungan di salah satu sekolah menengah. Jadi contohnya nih gini, ada tuh di SMA di tahun 2021 itu dimana seorang anak dianiaya secara fisik, terus juga mentalnya pun juga sama teman-temannya ya. Iya. Terus anak ini mengalami trauma serius sampai dia harus mendapatkan perawatan medis yang terapis psikologis. Terus perundungan anak termasuk dari pihak sekolah dan keluarga korban melaporkan kasus ini pada pihak berwajib. Dan pelaku perundungan yang masih di bawah umur itu diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus pihak sekolah dan keluarga korban melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Dan pelaku, meskipun pelaku masih remaja, mereka tetap dihadapkan pada proses hukum. Namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan usia mereka, seperti rehabilitas dan konseling aja. Oh, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi sama Pak Mahfud. Oke, terima kasih Pak Moderator, Saudara Rehan. Nama saya Mahfud. NIM saya 2110102. Langsung aja. Sekarang kita masuk ke kenakalan remaja yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenakalan remaja mencakup berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak remaja di bawah usia 18 tahun, seperti pencurian, perkelahian,
penggunaan narkoba, dan pelanggaran lainnya. Beberapa dengan perundungan, kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius. Meskipun demikian, sistem peradilan yang digunakan lebih restoratif, yaitu lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman. Tujuannya adalah mengembalikan anak ke masyarakat tanpa membuat mereka terjerumus lebih jauh ke dalam kriminal. Terjerumus dalam kriminal. Iya, jadi supaya anak-anak tidak semakin terjerumus dalam kriminalitas. Jadi Baik. direhabilitasi. Mungkin bisa diperjelas lagi oleh Bapak Agung. Baik, terima kasih moderator. Untuk memperjelas pemahaman tentang kenakalan remaja atau dalam istilah lainnya itu juvenile delinquency, saya akan memberikan contoh kasus. Misalnya pada tahun 2022 itu terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Jakarta. Mereka tertangkap mencuri barang dari sebuah toko. Karena pada saat kejadian itu usia mereka masih di bawah 18 tahun, mereka tidak diproses dalam sistem peradilan umum, melainkan di bawah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus ini, para pelaku diberi rehabilitasi sosial dan diwajibkan mengikuti program pembinaan di lembaga khusus anak. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kembali perilaku mereka agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Mungkin sekarang dalam konsep perbandingan hukumnya Pak Kafa bisa menjelaskan. Pak Kafa, silakan ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Moderator yang kami banggakan. Luar biasa. Tentunya dari kacamata perbandingan hukum ya, kita lihat di sini antara perundungan anak dan kenakalan remaja ya. Kedua tindakan ini melibatkan anak-anak atau remaja, itu ya harus ditegaskan. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dalam penanganannya. Yang saya lihat di sini satu, perundungan anak lebih fokus pada kekerasan fisik, verbal dan psikologis yang terjadi berulang kali ya. Sementara kenakalan remaja mencakup berbagai pelanggaran hukum yang lebih luas seperti pencurian dan perkelahian. Yang kedua, dalam perundungan anak, hukum lebih menekankan pada perlindungan korban dengan sanksi tegas bagi pelaku. Sebaliknya dalam kenakalan remaja, pendekatan yang digunakan lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif dengan tujuan membina pelaku agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Lalu yang ketiga, perundungan anak menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak korban, sedangkan hukum kenakalan remaja lebih menekankan perlindungan dan rehabilitasi bagi pelaku yang masih di bawah umur. Persamaannya adalah keduanya berada dalam sistem peradilan anak yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman berat dengan mempertimbangkan perkembangan mental dan usia pelaku. Mungkin itu Pak Moderator. Jadi berdasarkan perbandingan itu mungkin ada beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diajukan ya. Jadi misal penguatan sistem pendidikan mungkin. Jadi sekolah perlu memainkan peran yang lebih besar dalam pencegahan perundungan melalui program-program kesehatan sosial dan pelatihan keterampilan emosional bagi siswa. Terus kedua, mungkin peningkatan rehabilitasi untuk kenakalan remaja. Jadi pemerintah perlu membuat program rehabilitasi untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan menyediakan lebih banyak lembaga pembinaan yang mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat. Terus mungkin peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan dan dampak hukum dari kenakalan remaja perlu digalakkan atau ditegaskan.
Diharapkan baik orang tua, guru maupun anak-anak dapat berperan aktif dalam mencegah kedua masalah ini. Mungkin sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas. Masih 12 menit. Dari pembahasan ini mungkin ada tambahan-tambahan lain dari rekan-rekan. Mas Agung, tadi ingin menambahkan Mas Agung? Mas Kova kalau nggak salah tadi gimana ketika membandingkan tadi antara Iya, antara kenakalan- remaja dan anak-anak ya. Iya. Saya ada pertanyaan ini Mas Kova, ada satu hal yang menarik ketika pelaku itu adalah anak-anak, tetapi tindakan kriminal yang dilakukan itu tindakan dewasa. Nah, kemarin kita mendengar kasus di Sumatera Barat, pemerkosaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan sebenarnya kasus ini bukan hanya satu, tetapi belakangan ini banyak kasus di Indonesia, pemerkosaan dan pembunuhan, yaitu tindakan yang sangat kejam itu dilakukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana Mas di dalam sudut pandang hukum ketika anak-anak itu melakukan tindakan yang sangat keji gitu? Apakah itu tetap dikenakan berdasarkan aturan perlindungan anak, atau bisa dimasukkan ke dalam hukuman orang dewasa? Oke. Izin Pak moderator ya dan kawan-kawan. Yang saya lihat di sini kita tentu tahu gitu bahwa Indonesia adalah negara hukum lah ya. Dan ini menjadi suatu konsentrasi besar gitu untuk kita semua sebagai pegiat hukum, dan juga mudah-mudahan kita bakal jadi pemangku kebijakan untuk menentukan hukum-hukum yang kerdil ini gitu, orang-orang yang kerdil ini. Yang saya tangkap tadi tentang anak kecil ya, anak-anak yang belum dewasa tapi melakukan hal-hal yang senonoh ya, Iya, tindakan yang keji, tindakan orang keji. dewasa, Iya. tapi dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana hukum memandangnya itu? Ini kan kita tahu gitu bahwa ada regulasi dan undang-undang yang sudah mengatur gitu terhadap anak-anak tersebut. Anak-anak itu tidak bisa ditangkap begitu saja dan dihukum sesuai dihukum dengan hukuman orang dewasa. Tentunya perlu dengan cara-cara yang lebih baik gitu. Lebih baik dalam artian ini anak kecil ini harus disentuh atau diperlakukan dengan baik, seperti kayak edukasi yang lebih tinggi gitu, bahwasanya ini tidak boleh terjadi pada usia dini gitu. Nah, ini yang harus kita sinergikan kembali kepada stakeholder dari Sumatera ya. Terus bukan hanya Sumatera saja yang menjadi sorotan, tapi seluruh Indonesia harus menjaga ini gitu. Bagaimana hukum ditegakkan untuk anak kecil, tapi tidak bisa dengan hukuman dewasa gitu. Tapi lebih kayak sentuhan-sentuhan untuk edukasi yang lebih tinggi agar anak kecil ini tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, bahkan terfikirkan hal-hal tersebut gitu, yang keji, dalam tanda kutip keji gitu. Mungkin itu gitu. Kita sebagai pegiat hukum harus turun ke bawah gitu untuk mengedukasi lebih tinggi gitu mungkin. Ya, mungkin dari segi pengawasan orang tua juga memang harus lebih diperketat. Soalnya ya di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, terus pergaulan semakin bebas. Anak-anak bisa mengakses bahkan bisa keluar negeri, diakses secara online mungkin ya. Jadi perlu lebih pengawasan lebih kuat lagi dari Kayak konten porno Mas ya? Iya, konten porno itu bisa merusak sekali. Iya benar, itu menarik juga itu. Kadang-kadang bisa juga mereka mendapatkan inspirasi ya, membunuh dan memperkosa itu dari berita konten yang ada di medsos ya. Kalau dari segi hukuman memang udah diatur di undang-undangnya, tapi sepertinya memang yang harus lebih ditekankan itu ke edukasinya dan ke orang tua, serta pencegahan dari negara itu untuk memperkecil anak-anak berbuat seperti itu ya. Iya Mas Suban, kalau Mas Suban? Kalau dari saya untuk pandangan
dari perspektif pribadi saya ya, kebetulan saya juga kan tinggal di salah satu daerah di mana daerah itu kebanyakan mayoritas itu anak-anak punk, anak-anak jalanan. Nah mereka itu emang terlahir itu emang profil keluarganya itu emang dari anak jalanan juga, ya kan. Nah kalau untuk kenakalan remaja, jadi kenakalan remaja itu ya kemungkinan besar bisa dari lingkungan atau dari lingkungan itu sendiri. Nah bagaimana biar bisa anak-anak itu terhindar dari kenakalan remaja? Nah kemungkinan besar itu dari keluarganya sendiri. Bagaimana keluarganya itu bisa mendidik anaknya itu agar bisa berkepribadian yang baik lah ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri anak di bawah umur dia agak terlindungi ketika melakukan kriminal yang biasa dilakukan orang dewasa kayak pembunuhan, pemerkosaan. Dia bisa bebas dari hukuman mati dan penjara yang cukup lama, mungkin karena undang-undangnya sendiri belum mengatur tentang hal itu, karena faktor usia di bawah umur itu yang melindungi mereka. Akhirnya hukumannya itu cukup ringan. Jadi mungkin bisa berkaca dari negara lain yang punya peraturan tentang kenakalan remaja ini untuk kriminal yang anak-anak remaja. Mungkin pemerintah bisa melakukan evaluasi lagi tentang pengadilan anak, apalagi sekarang itu sangat marak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak remaja seperti pembunuhan, bahkan sangat keji ya, sampai nggak bisa berkata-kata lah. Miris sekali pokoknya lah ya. Mungkin bisa dari faktor lingkungan, apalagi sekarang era globalisasi ya, semua hal bisa dilihat dengan mudah, bisa diakses dengan mudah. Udah lebih. Mungkin kesimpulan cukup untuk diskusi kali ini. Jadi penanganan hukum perlindungan anak ini lebih fokus pada perlindungan korban ya berarti. Sedangkan kenakalan remaja lebih menekan tentang rehabilitasi pelaku. Kami berharap dari diskusi ini dapat memberikan wawasan baru pada teman-teman dan diri kita sendiri tentang pentingnya pendekatan hukum yang tepat dalam menangani perundungan dan kenakalan remaja. Nama saya adalah Ramdhani. Saya memberikan kesimpulan dari seluruh diskusi kita saat ini. Memang muncul pertanyaan, apakah anak bisa jika anak melakukan tindak pidana, bisakah anak dipenjara? Memang pertanyaan sebelumnya itu adalah anak tidak bisa dipenjara, dan beberapa jawaban dari para ahli mengatakan bahwa anak itu hanya bisa diberikan bimbingan atau peringatan. Namun sebetulnya dalam undang-undang SPPA itu dibedakan menjadi dua, yaitu adalah pidana pokok dan pidana tambahan, di mana pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan dan pidana bersyarat, di mana yaitu pembinaan di luar lembaga. Berikutnya adalah pelayanan kepada masyarakat atau pengawasan. Adapun ada juga pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan terakhir adalah penjara. Itu adalah
pidana pokok yang wajib yang bisa dilakukan kepada pelaku untuk anak. Berikutnya adalah pidana tambahan. Pidana tambahan bagi anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah yaitu ada kewajiban adat, yaitu adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat. Itu apabila berlakunya hukum adat. Jadi patut dicatat tindak pidana anak apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara, denda, walaupun itu pidana denda bisa digantikan dengan pelatihan. Jadi pada dasarnya di sini adalah hukuman pidana penjara anak di lembaga pembinaan khusus anak dapat dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara. Jadi bukan berarti si anak tidak bisa diputuskan untuk divonis penjara. Semuanya anak bisa, walaupun kita terbentur dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi beberapa pertanyaan dari pembicara 1, 2 dan yang lainnya bahwa apakah anak itu bisa dipenjara? Jawabannya adalah bisa. Namun di situ terdapat norma-norma perlindungan kepada anak. Jadi pada dasarnya adalah penerapan hukuman itu tetap bisa dilakukan kepada pelaku pidana anak, di mana anak yang berumur sampai dengan 18 tahun. Saya rasa sudah. Terima kasih.